Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madinah dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bakhtiar bisa kembali hadir di Indra Dengar Anda masih di edisi hari ini, hari Selasa. Kita ketemu lagi di program rutin Islam Corner di season yang kedua. Season kedua Islam Corner, sahabat, kita isi dengan dialog seputar tata cara ibadah bersama narasumber kita tercinta Al-Ustadz Al-Habib Asadullah Alaidrus Khadimul Majelis Al-Islami Kota Malang yang sudah ada di tengah-tengah kita untuk kembali menjumpai kita semuanya dan Anda. Dengan harapan apa yang akan disampaikan oleh beliau tentunya menjadi ilmu buat kita semuanya dalam rangka menyempurnakan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat, sekarang kita sapa beliau. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ini Habib. wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat afiat insyaallah. Kita senantiasa berdoa semoga Habib Asad tetap dalam kondisi prima bugar, sehat Amin, walafiat, amin. tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur panjang barokah fi taatillah wa rasulih. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa Habib, kita satu pekan kita tidak jua kayaknya Iya, baru kemarin kita kayak baru Masya kemarin. Subhanallah Itu subhanallah ya Apa Allah. merupakan tanda-tanda akhir zaman itu katanya begitu. Gitu. Kayaknya baru kemarin kita ya Habib ya. Kayak, kok Kok sik wingi? nggih. Cangkirnya Habib Asad belum kering gitu. Sekarang sudah hari Selasa lagi, ya Allah ya Rabb. Nggih Habib, hari ini kita bahas tentang Masih di tayamum. tayamum. Nggih, Tayamum, monggo ya. tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Allahumma shalli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Pertemuan terakhir kita masih membahas di masalah tayamum. Dan kemudian kita membahas tentang masalah yang sebelumnya kita bahas penyebab tayamum dan bagaimana orang itu bertayamum dan sebagainya. Ya. Kemudian ini kita membahas marahil bahthi anil ma'i. Jadi jarak radius wajibnya seseorang mencari air ketika sesuatu kejadian atau peristiwa, misalkan di hutan atau apa, dia mau wudhu tidak ada air, maka dia wajib mencari air. Nah, radiusnya apa aja ini? Dikatakan yang pertama, jadi wajib mencari air. Kalau misalnya memang tidak ada air, itu wajib mencari air. Yang pertama, bahthu fi rahlihi idza kana musafiran kasayaratihi fa idza lam yajid fayabhathu fi rifqatihi. Yang pertama, dia wajib mencari di kendaraannya dia. Kalau dia misalkan lagi musafir nih ya, atau mungkin kalau misalkan hiking atau apa, dia cari di tasnya dia atau di kariernya dia. Faidah lam yajid, kalau tidak ada, maka dia wajib untuk mencari di rombongannya, di orang-orang rombongannya yang punya air yang lebih, yang bisa dipakai untuk wudhu. Kemudian tidak ada di mobilnya, tidak ada di tasnya, tidak ada di rombongannya, tidak ada juga, maka wajib sumal bahthu fi haddil ghauth, maka wajib untuk mencarinya di haddil ghauth, di radius ghauth. Ghauth ini berapa? Ini nanti kita bahas. Yajibu idza lam yatayaggan al-fuqd. Radius apa ya? Kenapa? Ghauth. Ya, haddil ghauth. Radius atau jarak ghauth. Ghauth ini berapa nanti kita bahas. Dengan catatan wajib dia mencari ini kalau tidak yakin tidak ada. Kalau di gunung ini ya, pengalaman gunung. Okay. Kalau misalkan di gunung, kita ini pasti kita pasti kan punya pengetahuan tentang medan di gunung itu tuh. Nah, beberapa gunung itu sudah sudah terdata lah situasi dan kondisi di sana gimana, termasuk air di mana. Nah, kalau kita yakin sudah memang tidak ada air sama sekali dengan jarak tersebut, maka tidak wajib kita mencari. Cukup mencari di kira-kira di rombongan kita ada tidak yang air lebih. Kalau tidak ada, maka tayamum. Gitu. Kemudian masafatuhu, sekarang jaraknya. Jaraknya adalah 300 dhira. 300 dhira. Itu sekitar radius 150 meter. Nah, 150 meter. Radius ya. Radius berarti muter. Ya. Radius 150 meter dia wajib nyari kalau misalkan di hiking, waktu dia hiking atau di hutan itu. Kalau dia tidak yakin tidak ada air, dalam arti yakin ada air dekat sini kayaknya, atau dia ragu ada air, kayaknya sih ada air, kayaknya ada air, maka dia wajib mencari radius 150 meter. Kemudian waqad darahu ba'duhum bihaitsu law istaghatha ashaba sami'u nida'ahu wa aghathu. Dinamakan haddil ghath ini
Jadi kalau ada orang teriak, itu sejarak radius 150 meter akan terdengar. Jadi batasnya batas orang yang teriak minta tolong lah. Untuk yang Makna ghath ini. Jadi radius ghath ini adalah diameternya itu sekitar 150 meter. Oke. Dengan dinamakan ghath kenapa? Kalau ada orang teriak minta tolong itu kedengeran. Ya jaraknya sekitar 150 meter tadi radiusnya. Kemudian tsummal bahthu fi haddil ghurub. Yajibu idza tayagganal faqd. Ya. Masafatuhu tis'u alaf dhira'in ay mil wa nisfan takriban atau 4 kilometer takriban. Kalau misalkan tidak ada dan dia yakin memang tidak ada di hadil gurub ini, hadil ghath ini tidak ada, 150 meter itu tidak ada. Cuman dia merasa ini kayaknya ada yang di radius 4,5 kilo. Ada air 4,5 kilo. Ya, radiusnya 4,5 kilo. Maka dia wajib untuk mencari di jarak itu. Kecuali kalau misalkan dia yakin tidak ada sama sekali. Itu berarti tidak kontradiktif dengan yang satu ghost tadi. Kalau ghost tadi, kalau dia yakin ada, maka wajib dicari. Kalau tidak yakin ada, maka kira-kira kalau lebih dari 150 meter itu ada enggak? Nah, jadi keyakinan di sini dibutuhkan keyakinan. Maka itu kalau misalkan ada orang yang sudah memahami situasi di satu daerah, misalkan orang ini kita membahas orang naik gunung, maka tidak perlu ini semuanya, karena dia sudah tahu poin-poinnya di mana, poin air di mana, poin tidak ada air di mana dan seterusnya. Kalau itu yang dia lakukan, maka dia tidak perlu untuk mencari. Ya, karena sudah ada data, Beb ya. Karena sudah ada data. Kalau sudah ada data seperti itu ya sudah. Tidak perlu dia mencari. Langsung tayamum. Betul. Dia tayamum, wajib tayamum. Kemudian yang keempat, bahthu fi haddil bu'd. Mencarinya di jarak yang sangat jauh. Ya, jarak yang jauh. La yajibu talabul ma' fihi wa in tayagganahu masafatuhu mazada ala haddil qurb. Tidak wajib mencarinya walaupun yakin itu lebih dari radius 4,5 kilo pasti ada air, tapi nggak wajib sudah. Kalau sudah itu ada sungai, tapi sungai ini jaraknya 5 kilo dari sini, tidak wajib. Kalau seperti itu tidak wajib. Nah, kemudian ini syarat untuk mencari air dan kondisional seperti ini bisa juga dikondisikan kalau misalkan kita di hutan atau naik gunung. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu kan ada padang pasir ini. Kalau di Indonesia kayak gini padang pasir juga padang pasir. Kemudian syarat-syarat wajibnya thalabul ma' wal bahth anhu. Nah, ini ada persyaratannya gimana sih untuk dia bisa mencari air dan juga jarak-jarak yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama adalah radius 150 meter. Kemudian yang kedua radiusnya yang pertama itu di bawaan kita, di kendaraan atau bawaan kita, dan kemudian di rombongan. Kalau tidak ada maka radius 150 meter. Tidak ada maka di radius 4,5 kilo. Kemudian setelah itu ada radius lagi di luar itu tidak wajib sudah. Kalau sudah lebih dari 4,5 kilometer radiusnya ya, radiusnya. Kemudian syaratnya gimana? Idza kana fi haddil ghath. Nah, kalau di haddil ghath ini 150 meter. Fayustarat idza tawahhamal ma' fihi. Disyaratkan kalau dia menyangka ada air. Dan al-amnu 'ala nafsi wal a'dha'i wal mali wal ikhtisasatil muhtaramah kal qalbil muallim wa khurujul waqt. Kalau dia yakin aman, kalau mencarinya itu aman, bukan di daerah yang bahaya, misalkan kayak tebing. Karena kalau di gunung-gunung itu tebing-tebingnya kan sangat-sangat ekstrim. Dan barangnya ditinggal itu aman, ditinggal di kemahnya itu aman misal. Maka wajib dia untuk mencari. Ya, jarak radius 150 meter tadi. Wajib dengan catatan tadi dia merasa aman, anak ninggal kemah di sini aman. Karena kalau di hutan itu memang cenderung aman ya. Kalau di hutan cenderung aman malahan dari orang maksudnya. Dari pencurian ya. Karena tapi ya namanya orang ya. Ada kesempatan. Cuma biasanya anak-anak gunung yang memang asli anak gunung itu mereka betul-betul menjaga amanat.
Kalau punyanya orang ya punyanya orang, tidak bakal diotek. Wa amma idza tayagganal ma' fihi fayustarat. Kalau dia yakin ada air, maka disyaratkan ma sabaqa illa aman 'alal mali alladhi yajibu badluhu li thamanil ma' wa 'ala ikhtisas wa khurujul waqt. Nah, kalau dia yakin ya, maka disyaratkan yang sudah kita bahas tadi, yaitu aman dari apa namanya, medannya tidak membahayakan, kemudian tidak membahayakan bagi jiwanya, juga anggota tubuhnya misalkan bisa patah tulang karena kepreset atau gimana, karena mungkin harus pakai tali dan talinya itu repot dan seterusnya. Nah, itu maka tidak wajib gitu. Kemudian wa idza kana fi hadil qurub. Kalau di hadil qurub tadi 9.000 dhira atau sekitar 4,5 km. Ya, 4,5 km radiusnya. Disyaratkan amnu ala nafsi wal a'dha'i wal mali wal ikhtisasati allati yahtajuha. Syarat aman jiwanya, anggota tubuhnya juga, dan hartanya aman, dan juga apapun, misalkan kayak dia bawa kendaraannya aman, kemudian tidak bakal rusak lah kalau ditinggal mencari air sejarak 4,5 km ini tadi, aman. Kemudian wala yustaratul amnu alal mali alladhi yajibu badluhu li thamanil ma'. Tapi enggak disyaratkan aman dari harta yang wajib untuk dibelikan air. Maksudnya gini. Syaratnya ini tadi aman, jiwanya aman, kemudian yang dia bawa juga aman, kayak tendanya dan sebagainya. Kecuali kalau misalkan dia merasa tidak yakin amannya uang yang dia tinggal. Misalkan dia punya harta uang, yang uang ini sejumlah kalau dibelikan air untuk wudhu cukup. Tapi ini paham ya, ini agak jelimet sedikit. Wa amal amnu ala khurujil waqti fayustarat in kana tayammum yughni 'anil qadha bi an tayammama fil mahallil ghalib fihi faqdul ma'. Nah, kalau aman dari keluarnya waktu, maka dilihat kalau tayamumnya ini sudah tidak wajib qadha, maka tidak masalah. Walaupun dia mencarinya jarak 4,5 kilo tadi itu, akhirnya dia keluar dari waktu, maka tidak masalah. Ya, karena tayamumnya tidak wajib qadha salatnya. Karena ada tayamum yang wajib qadha salat. Kalau tayamum yang wajib qadha salat ya, maka ya diutamakan tayamum si air mana-mana qadha air kok gitu. Jadi tidak perlu nyari air. Maksudnya fardhu tahuren, tidak usah pakai tayamum, tidak perlu nyari air, cukup tayamum, dan tayamumnya wajib qadha. Jadi begini. Kalau misalkan tayamum itu ada dua macam. Orang kalau sholat dengan tayamum itu ada dua macam. Yang pertama wajib qadha, yang kedua tidak wajib qadha. Kondisional dia. Kalau tayamumnya dia ini wajib qadha, maka tidak perlu mencari air ketika dia yakin kalau anak cari air sejarak 4,5 kilo tadi radiusnya, maka akan ketinggalan waktu. Kalau seperti itu kondisinya tidak perlu wes, nanti qadha kok. Gitu. Tapi kalau dia yakin dia bisa tidak wajib qadha, maka dia perlu nyari air kalau memang kurang dari batas waktu sholatnya dia. Intinya ini berlaku kalau misalkan kita lagi di hutan, lagi camping, lagi di hutan, maka kita seperti ini harus dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Subhanallah, luar biasa. Saudara, ternyata permasalahan tayamum ini butuh pemahaman dan juga banyak syarat-syarat dan juga sesuatu yang mungkin menurut kita baru kita dengarkan sekarang, betapa pentingnya dan betapa urgennya yang namanya kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala harus suci. Ya. Dan salah satu diantaranya tadi, kalau tidak ada air ada jalan keluar atau jalan lain, yakni dengan tayamum. Dan syarat-syarat tadi sudah dijelaskan oleh beliau, wajib mencari di kendaraannya, bila tidak ada mencari di rombongan, bila tidak ada maka wajib cari di radius ghath, yakni 300 dhira atau kurang lebih 150 meter. Ya. Dan juga batas dengar seseorang ketika berteriak, dan juga dengan batas 4,5 km. Kalau misalkan tidak ada, ya tayamum kata Mbak Fia. Ya. Baik, sekarang saya buka pertanyaan buat Anda. Bergabung, monggo silakan. Saya buka di Instagram ada. Instagram lagi diblokir. Terus yang on tuh. Ini TikTok. Oh, TikTok. Ya, di TikToknya namanya sama, Asadullah terus juga. Asadullah terus. Ini yang komentar cuma nyimak Beb. Ini yang sudah WA banyak Beb ya. Membagikan kopi. Ini bagikan kopi ini. Mengirim kopi. Sholawat. Udah.
Udah ada yang nanya. Oke, ada Ahmad di Kosangari. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Habib, mau tanya, ketika kita berangkat ke masjid, kaki kita tersandung batu. Kemudian di tengah sholat berjamaah, di antara jari-jari kaki keluar darah, Habib, dan mengenai karpet masjid. Bagaimana hukum sholat kita? Apakah batal? Dan karpet yang terkena darah kita, apakah najis? Ya. Atau nuan? Salah satu ma'fu di dalam sholat ini adalah darah. Ya, tapi ada syaratnya. Kalau darah itu darah itu kan yu'fa fil thawbi wal badan, la yu'fa fil ma'. Darah ini ma'fu di sepuro atau diringankan kalau di baju dan pakaian, tapi tidak di air. Air yang kurang dari 2 kula ketetesan darah walaupun tidak merubah air tersebut, maka menjadi najis semuanya. Kalau di baju dan? Kalau di baju dan badan. Nah kemudian, tapi ada syaratnya. Darah ini ada syaratnya kalau di baju dan badan kita ketika kita sholat, gimana hukum? Kalau keluarnya darah tersebut dan mengenai baju kita, itu ada beberapa syarat untuk menjadikannya ma'fu. Yang pertama, tidak dengan kesengajaan. Tadi kesandung tidak sengaja. Yang kedua, darahnya sendiri, bukan darah orang lain, maksudnya kecipratan darah orang lain. Yang ketiga, tidak besar. Tidak besar itu dalam arti ngecembengnya darah itu tidak lebih dari koin lah, tidak lebih dari 1 koin. Koin ya sekitar 1 dirham. Koin ya mungkin sekitar berapa ya? Koin 100 rupiah zaman dulu tuh. Bukan Bitcoin ya. Kemudian darah ini tidak menetes. Kalau darah ini menetes, maka menajiskan. Darah netes ke karpet tadi kan kasusnya. Nah darah ini menetes ke karpet, maka batallah sholatnya dan menajiskan karpet itu. Jadi darah ini tidak menetes, dalam arti yang ma'fu tadi itu darah itu tidak menetes, hanya cuman ada di badan atau di pakaian yang kita pakai ini tadi. Selama kita sholat ya. Setelah kita sholat, kita copot ini pakaian yang kena darah, kemudian kita mungkin bersihkan darah itu di luka kita ya. Kemudian ketika kita akan sholat lagi, maka kita tidak boleh pakai pakaian yang sama sebelum itu dicuci darahnya. Jadi ma'funya ketika keluar darahnya itu di waktu sholat aja, bukan sebelum sholat ya. Nah kasus tadi itu najis dan batal sholatnya. Kenapa? Karena sudah menetes ke karpet. Dan karpetnya pun najis tuh. Karpetnya najis. Karpet jamek ini gitu. Waduh susah. Nah, susah. Iya. Nyambung kabeh soalnya kan. Ya. Hadir Habibana, Masya Allah, sahabat Aswaja. Oke. Terus kemudian saya sapa lagi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih. Ya. Dalam melakukan sholat sunnah malam atau apa ini? Sholat tahajud tersebut membaca doa setelah tahajud, apakah masih boleh berdoa lagi meminta sesuatu dengan kebutuhan kita yang lain? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat tahajud bolehkah doa lagi gitu maksudnya? Iya. Bebas doa itu di mana saja kita. Kita berdoa minta mungkin ini terpaku pada textbook ya. Textbook iki lho dongane sholat tahajud, iki lho dongane tahajud. Mungkin hanya itu saja, minta yang takut kan. Ya. Gini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun bukan mengikuti buku atau tekstual, boleh-boleh aja, enggak masalah. Boleh, enggak masalah. Jadi kalau misalkan ada orang yang dia itu doa untuk keselamatan sesuai dengan buku. Kemudian setelah itu dia menambahkan doa yang di luar buku. Misalkan ya Allah kepingin sugih, boleh aja, bebas, doa itu bebas, asal doa minta kebaikan, bukan ya Allah muga-muga tonggoku sing sugih iku dadi melarat, nah, jangan begitu dong, itu hasud. Baik, sudah bergabung lagi ya di 085174274127. Sekali lagi bergabung lagi, masih saya buka di 085174274127. Ada pertanyaan? Oke, tapi di konteks. Bagaimana jika seorang suami
kalau bertengkar selalu bilang terserah kau, aku gak akan ngusir. Maksudnya terserah kau, aku gak akan ngusir. Itu bukan kalimat cerai sih. Terserah kau ini terserah kau ini kalimat sebelumnya apa? Maksudnya kan terserah kau berarti kan istrinya telah mengatakan sesuatu. Nggih. Nah, Karepmu wis pokoke aku gak ngusir lho ya. Aku gak akan ngusir. Terserah kau, aku gak akan ngusir. Ini harus dilihat konteks omongan istri. Apa omongan istri? Mungkin gini, Beb. Lek sampean panjat kelakone koyo ngono, Kang. Panjat koyo ngono, Mas. Gak betah aku tak minggat aku. Terserah awakmu, aku pokoknya gak ngusir lho ya. Iya, Mas. Nggak masuk dong, nggak masuk ke cerai. Nggak masuk ke cerai. Karena dia kan minggat. Kata-katanya kan minggat. Minggat itu belum tentu cerai, kecuali kinayah. Minggat itu pasti kan keluar dari rumah tanpa izin. Dan peringatan ya buat para istri, kalau keluar rumah tanpa izin, maka dilaknat loh sama Allah SWT. Walaupun ada yang mengatakan, saya tidak betah di rumah karena suami sukanya mainan HP tok, tidak pernah delok saya, misalkan dia deloknya HP tok. Tetap tidak boleh untuk kabur tanpa izin, dan akan dilaknat. Hukumnya konsekuensinya dosanya dosa besar. Masya Allah. Dosanya dosa besar banget. Ya gimana caranya? Ya mungkin perlu didudukkan lah. Si suami ini kadang-kadang perlu didudukkan dan diajak ngobrol. Mungkin sebelum ngobrol itu dibikinin Teh, kayak di iklan kopi. iklan itu kan ada tuh, bikinkan teh panas, teh manis gitu ya, atau kopi panas. Mungkin seperti itu. Maksudnya kasihlah perhatian kepada suami. Mungkin suami itu akan membuka dirinya. Kadang-kadang ada, kita bukan mengintimidasi perempuan ya, maaf ya para ibu-ibu ya. Tapi kadang-kadang ada juga seorang wanita itu yang menuntut suaminya untuk menyayangi dan mencintainya dan memperhatikan dia, tapi dia sendiri tidak memperhatikan dan menyayangi si suaminya. Kadang ada seperti itu. Ada juga sebaliknya, suami kepingin diperhatiin sama istri, disayang sama istri, tapi dia sendiri tidak perhatian sama suaminya. Jadi ada ego gitu ya, ego. Akhirnya masalah nikah. Baik, kita sapa lagi yang sudah bergabung lagi. Ya. Ada 0812 16 17 8747 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Abdul Hamid yang ada di Pakis Jajar mau tanya ini, Beb. Masalah sholat apa ini? Oh, di kereta api berarti ya. Masalah tayamum di kereta api sudah masuk waktu dalam kurung maghrib. Kan pendek waktunya, Bib. Terus kemudian saya tidak sempat wudhu tidak bisa karena sholatnya juga di kereta api. Apa yang saya harus lakukan, Bib? Dan apakah kalau sudah sampai di rumah saya harus ngkodok lagi? Apakah cukup dengan sholat li hurmatil waqt? Jadi poinnya dia ini tidak bisa wudhu, tidak bisa tayamum. Nggih. Karena di dalam Soalnya biasanya kan orang kalau tayamum di kereta api itu pakai kan nggak bisa, Bib ya. Di kursi depan. Iya. Itu madzhab Malik. Oh. Sama kayak orang-orang umroh ya, orang-orang umroh biasanya sama tour leadernya, pembimbingnya itu disuruh untuk, atau di bukunya buku pedoman umroh itu ada manasik umroh itu ada disebutkan di situ untuk tayamum memakai kursi pesawat. Harusnya diperjelas di situ. Kalau itu adalah mazhab Malik dan tidak sah bagi kita yang mazhabnya mazhab Syafi'i. Kita tetap wajib untuk qadha sholat ketika di dalam pesawat tersebut. Kita sudah mendarat gitu ya. Iya, ketika sudah mendarat. Ketika sudah sampai di stasiun gitu ya, sudah sampai stasiun atau rumah, sudah dapat air untuk wudhu, maka dia wajib qadha. Sama kasusnya kayak tadi. Pesawat itu juga begitu sama. Terus gini, kalau kita kejar lagi, seseorang disahkan untuk bisa tayamum di dalam pesawat. Bukankah dalam pesawat itu sudah divakum, Bib? Dan kemungkinan untuk debu atau beleduk orang Jawa katakan itu kan nggak ada. Karena begitu. Ya mungkin bawa sedih. Oh lah. Nah ini mau saya tanyakan, andai kan kita bawa dari rumah, kita bawa, kita kasih kasih wadah dari botol air mineral atau apa itu kita taburkan, kita pakai tayam, gimana, Bib, kalau solusi semacam ya, itu? Ya bisa, cuman ribet kan akhirnya. ribet. Mending apa? Ya hormat waktu, nanti aja sudah mendarat baru qadha.
Karena kalau seperti itu akan ribet. Satu. Yang kedua, kalau sholat fardu itu kalau bukan di kondisi syiddatil khauf maka wajib menghadap kiblat. Kalau di pesawat menghadap kiblat memang memungkinkan. Kalau pesawat itu pesawat yang biasanya pesawat umroh ya, itu biasanya ada penunjuk kiblat di situ. Nah, ada juga pesawat kalau tidak salah itu Saudi Airlines. Saudi Airlines itu ada musola di pesawat. Ada. Jadi cukup untuk kalau tidak salah itu 3 orang berjamaah. 1 jamaah 2 orang makmum kalau nggak salah ya. Seingat anak itu. Jadi dikorbankan kursi yang paling belakang itu dikorbankan beberapa kursi dipakai buat musola. Nah, itu sholatnya juga menghadap ke kiblat, bukan ke arah pesawat. Nah, kalau bisa seperti itu menghadap ke arah kiblat ketika dia sholat, maka tidak wajib qadha, bukan hormat waktu. Dengan catatan dia bisa tayamum atau wudhu. Cuman kalau wudhu di dalam pesawat ini repot, karena airnya di samping terbatas mungkin ya, membahayakan. Membahayakan kan kalau air bisa koslet agak lucu pesawat koslet. Nah, mobil koslet cuma mandek minggir, mungkin colot kan dalam pesawat. Itu jadi lebih baik gimana? Ya wis sholat hormat waktu di kursi dan kemudian nanti menggodoi. Gitu aja. Ini juga mau jadi pertanyaan bersayap saya. Ketika seseorang sudah melaksanakan sholat li hurmatil waqt, apakah sholat li hurmatil waqt ini butuh wudhu atau tayamum? Dinamakan hormat waktu itu karena dia tidak memungkinkan untuk wudhu dan tayamum, maka dinamakan hormat waktu. Jadi tidak usah tayamum, tidak usah wudhu, tapi bukan tidak usah, karena tidak bisa. Ngoten ya. Berarti konsekuensinya qadha. Konsekuensinya qadha. Oh iya, paham. Makanya dinamakan hormat waktu, menghormati waktu saja. Atau kata lain salat li faqdit tahurain. Karena tidak ada 2 alat bersuci yaitu air dan debu. Tetap wajib qadha. Itu orang atau kita orang kalau misalkan sudah melaksanakan sholat li hurmatil waqt, apakah ini sebenarnya dari sisi syariat, apakah ini menggugurkan syariat atau sekedar peringan dengan konsekuensi dia punya hutang? Ya memperingan aja dengan menghormati waktu kan itu istilahnya. Jadi tidak ada niatan untuk meninggalkan sholat kan gitu ya? Bukan meninggalkan sholat, dia bukan meninggalkan sholat. Justru dia sholat tapi dengan kondisi yang tidak bisa. Tidak bisa dia sholat karena tapi dengan kondisi dia tidak bisa wudhu atau tidak bisa untuk mandi wajib atau tidak bisa tayamum ya. Dengan kondisi seperti itu maka si orang tersebut boleh untuk atau harus untuk sholat, tapi sholatnya dihormatil waktu, hormat waktu. Ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan yang pertama tadi, ada 2 pertanyaan kalau nggak salah nih. Sholat jamaah tapi imamnya memakai lengan pendek bagaimana? Ini sebetulnya kalau imamnya memakai lengan pendek itu muru'ah. Muru'ah itu adalah kita wajib khatib atau imam itu wajib menjaga muru'ah, atau ulama, para kiai, para habaib itu wajib menjaga muru'ah. Muru'ah ini tergantung kondisional kota atau daerah tertentu. Jadi kalau ada orang yang jadi imam tapi dia memakai pakaian celana pendek, lengan pendek, ini tidak muru'ah, tidak pantas jadi imam. Atau misalkan dia jadi khatib lengan pendek, itu juga tidak pantas jadi khatib. Jadi muru'ah ini apa ya? Muru'ah ini menjaga harga diri, menjaga kehormatan sebagai imam. Bukan sebagai diri pribadi, tapi sebagai imam, sebagai khatib, kewibawaan. Dia wajib menjaga, wajib itu sebagai ulama, dan itu kondisional. Seperti misal di Indonesia mungkin kalau orang tidak pakai sandal itu terlalu hina, maksudnya dianggap nyeker gitu, dianggap orang yang tidak sopan atau mungkin tidak bagus gitu ya. Kalau di Tarim ini kita bicara tentang ulama ini maksudnya. Ulama kalau tidak pakai sandal kalau di Indonesia ini kayak apa gitu, tabu kan. Kalau di Tarim biasa. Ulama di sana, para habaib di sana, para kiai masyayikh di sana tidak pakai sandal itu biasa. Tidak tabu. Kalau di sini tabu. Atau makan di warung. Ulama kalau makan di warung kalau di Indonesia
Tabu. ada yang tabu ada yang enggak. Nggih, ada tabu. Ada yang tabu ada yang enggak. Kalau di Tarim benar-benar tabu tuh. Tabu banget kalau makan di warung. Nggih. Jagongan di warung itu tabu banget kalau ulama ya. Atau apalagi? Banyak sih. Termasuk lengan pendek kalau di Indonesia ini tabu. Kita ke kantor aja kan enggak boleh lengan pendek. Nggih. Nah, apalagi sholat atau khotib lengan pendek. Itu termasuk muru'ah. Maka itu ulama, imam, khotib itu harus benar-benar dijaga kemuruahannya. Karena kewibawaan dia ini bukan sebagai diri personal, tapi apa yang dia emban, status yang dia emban. Lagi sholat hanya pakai kaos kutang doh. Kemudian ini ada pertanyaan lagi yang kedua nih, lucu nih. Saya bertanya, sekarang iPhone jelas-jelas mendukung LGBT. Bagaimana sikap kita? Beb, punya antum iPhone, Beb? Oh, bukan dong. Android, anak Android. Ini punya anak Android. Ini nyebut merek akhirnya kita. Nggak dapat endorse sih. Gini aja deh. Kalau kita yakin ada sesuatu badan usaha atau katakan brand merek tertentu yang memang mendukung kemaksiatan terang-terangan di situ, ya kita jangan dukung. Kalau kita dukung ya akhirnya kita akan masuk ke anak ada maksiat. Menolong kemaksiatan. Kalau kita tahu betul yakin. Tapi kadang-kadang hal yang seperti ini seperti perang merek kok. Kayak semacam makanan tertentu begitu ya. Restoran jangan makan di restoran ini karena dagingnya daging enggak sehat ini itu. Ternyata yang bongkar ya restoran yang sama-sama menjual makanan yang sama sejenis, tapi iya. beda merek. Karena ada juga yang seperti itu. Kadang-kadang kita ini gampang kepengaruh kayak gitu tuh. Kayak jangan makan merek tertentu karena ada campuran ini itu hasil kadang-kadang kita bikin bingung kan. Nah, ini kita harus benar-benar bijak kan menyikapi hal seperti ini. Jangan kemakan hoax. Tapi harus bijak. Memang iya ada buktinya dan ada pernyataan resmi dari brand merek tersebut bahwa dia mendukung LGBT, mendukung kemaksiatan terang-terangan, kekufuran dan sebagainya, ya kita mundur. Itu aja. Yang bergabung lagi jangan melalui telepon tapi melalui WA ya. Hanya WA yang bisa kami terima. Kalau telepon kami tidak bisa menerima ya silakan pakai WA saja di 0851 742 74127. Ketik aja ya di 0851 742 74127. Sudah bergabung lagi ada 0857 557626 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rianto di Teluk Gerajakan Arjosari. Beb mau tanya, ya. Saya pernah berangkat ke Gresik. Terus kemudian waktu sholat sudah habis. Jarak dari Malang Arjosari ke Gresik itu kira-kira kurang lebih 85 km kira-kira. Apakah ini sudah termasuk masuk dalam boleh mengkosor sholat atau gimana Ibu? Saya jadi bimbang karena kalau misalkan tidak boleh berarti saya punya hutang sholat dong Ibu. Malang Gresik. Intinya gini, masafah qasar dalam arti yang boleh untuk mengkosor, jarak yang memperbolehkan untuk mengkosor sholatnya itu jaraknya marhalatain. Dua marhalah. Maksudnya dua marhalah ini apa? 2 hari perjalanan normal zaman dulu. Karena zaman dulu itu orang-orang kafilah ini kan kalau pergi ke mana-mana kan rombongan mesti kan. Kafilah namanya kan kafilah. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya. Itu lagu kan. Itu punya standar dalam melaksanakan perjalanan itu dia punya standar. Nah standarnya 2 hari ini berapa kilometer itu khilaf di antara ulama zaman sekarang. Ada yang mengatakan 80 km, ada yang 83 km, 85, 89, bahkan 90 kalau tidak salah, setahuannya gitu. Ada perbedaan pendapat ulama di ukuran modern sekarang 2 marhalah itu. 2 marhalah perjalanan ini pakai kendaraan atau jalan kaki gitu? Ya pakai unta, pakai kendaraan normal. Itu perjalanan 2 hari itu. Jadi mereka punya standar dari jam berapa jalan, berhenti jam berapa istirahat, jalan lagi, istirahat lagi, itu punya standar kayak gitu. Pokoknya rong dino rong bengi ngoten. Ya, 2 hari 2 malam. Itu kira-kira berapa kilo
Ada yang mengatakan 80, ada yang antara 80 sampai 90 kilo. Nah, hitungan kilometer ini dari mana? Dari batas wilayah daerah kita tinggal. Kalau kita tinggal di Kota Malang, maka daerahnya adalah di Arjosari. Kalau keluar arah utara. Utara kan Arjosari. Kalau Arjosari gerbangnya di itu Beb ya. Di Karanglo itu udah masuk Arjosarinya. Jalan turunan itu. Balik Arjosari itu yang jalan turunan itu ya, ada patung itu ya. Patung itu ya, patung teratai. Kededes, nggih. Ya, Patung Kededes. Nggih. Kok Kededes? Teratai itu. Yang kanan jalan kalau dari sini. Bukan itu ya? Oh iya betul. Jalan turunan itu. Iya. Jembatan itu kan. Nggih. Jembatan layang. Berarti dari situ sampai ke Gresik kurang lebih 85 kilo itu. Iya, sampai tujuan. Tujuan. Bukan sampai batas kotanya, tapi sampai tujuannya dia. Nggih. Kalau lebih dari 80 km, maka dia boleh untuk menjamak dan mengkosor. Kita ambil 80 lah, katakan 80 atau 85. Jadi kondisi orang tadi, beliaunya tadi bisa lah untuk menjamak dan mengkosornya. Karena kalau Gresik itu insya Allah setahu ana sih lebih dari Malhalaten. Yeah. Ini dari Pak Kholik di Mergosono. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jualan Beb, tapi langganan saya jual bakso daging babi. Terus uang gimana Beb? Saya Kholik Mergosono. Gimana maksudnya? Gimana ya? Saya jualan Beb. Tapi langganan saya jual bakso daging babi. Terus uangnya gimana, Bib? Oh, paham gimana? saya. Ya, Bib. Ada orang dia jualan daging babi yang jelas haram, gitu kan? Dan dia beli barang sama orang ini. Gitu maksudnya? Mungkin iya langganan, iya. Nah, sekarang dilihat aja gini. Oh, iya. Jadi ada A, B, dari si A, si B. Hasil penjualan bakso babi tadi dipakai untuk membeli di Pak Kholik. Ini kita bicara VG ya. Oh, nggih. A, B. Ini bahas VG-nya loh, bukan tasawufnya ya. A ini anggaplah dia penjual sayur. Muslim. Ya, nggih. Ada B, dia penjual daging babi. Beli sama si A. Beli sama si A. Paham, iya. Uangnya B ini. Nah, hukumnya gimana? A ini nerima duit. Dari hasil penjualan babi tadi, Beb ya? Belum tentu kan? Nah, belum tentu. Yang pertama, dilihat dulu B ini apa agamanya. Iya. Ngoten, Beb. Kalau agamanya itu Islam, maka jual babinya kan haram. Kalau bukan Islam, ya sakarpung. Ya kan? Asal dia jualnya bukan kepada umat Islam, tidak menipu gitu loh, tidak menipu kalau ini bukan Habib. Orang Islam jualan daging babi haram. Lah, hartanya orang ini yang jualan daging babi yang orang Islam tadi itu, iya, itu masuknya ke syubhat. Kecuali dia dengan ikrarnya mengatakan bahwa iki duwe hasil jualanku dan jualannya dia satu-satunya jualan babi, maka hukumnya adalah haram. Jadi kondisional seperti itu. Nah, kalau nyata-nyata dari Pak Kholik tahu bahwasannya langganan tadi jual bakso babi ya haram ya kan sudah nyata-nyata tak tahu dia. Muslim nggak? Oh gitu. Kalau bukan Muslim tidak apa-apa ya. Kalau Muslim kan masuk subhat juga. Subhat. Oh iya. Waduh waktunya sudah habis. Ada lagi. 087881 setengah nih ngomong lewis. Lek sampun njuri tempe. 0878811788 sekian. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi sikap yang nyeleneh yang dilakukan ini pengasuh pondok yang viral itu. Kita sebutkan. Ketika sholat lelaki dan wanita dicampur bukan di barisan tengah ada orang yang non muslim juga ada juga dan pemerintah hanya diam saja. Zaman sekarang ini memang zaman fitnah yang luar biasa kok. Zaman, waduh ngeri banget. Ya kita tidak akan membicarakan hal yang vulgar ya karena ini media sosial kita kan radio, live. Intinya begini, ini zaman fitnah. Antum semuanya ini jangan gampang terprovokasi dengan fitnahan dan provokasi siapapun. Terutama provokasi pecah belah. Kayak baru-baru ini masalah habaib dengan kiai, jupek-upek kayak seolah-olah ada perpecahan. Padahal sebetulnya antara kiai sama habaib itu kan tidak ada masalah.
Kayak contoh di Masjid Jamek sini nih, ada foto lama, foto kuno. Foto kuno zaman abah saya pakai kopiah hitam. Ada Ki Yahya Gading, Mbah Yai Yahya almarhum almarhumullah duduk di kursi dengan Mbah Yai. Ada 3 Mbah Yai sampai 3 atau 4 ya lupa. Ada fotonya kalau tidak salah di kantor. Foto zaman dulu, foto di Jamek. Itu menunjukkan bagaimana para kiai dan para habaib pada zaman itu pun sudah tidak ada masalah. Bahkan Abahana ini pernah ngaji ke Mbah Yai Yahya Gading, Mbah Yai Yahya Gading. Dan ada putra Mbah Yai Yahya juga ngaji sama Abahana. Almarhumullah ya Abdullah. Itu ya Abdurrahman. Ya. Itu ngaji sama Walid. Ngomong sama mana? Cerita sama mana? Ya Abdurrahman itu cerita sama mana? Ngaji sama Abahana. Abahana ngaji sama abahnya di beliau. Jadi putar aja. Kayak di sini Abahana ini punya Syekh Murabbinya, ya Syekh Murabbinya itu Syekh Futuhnya itu Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih. Terus hadis. Abahana belajar sama Habib Abdul Qadir mulai dari kecil. Abahana juga pernah mengajar putra dari Habib Abdul Qadir. Itu Habib Abdullah bil Faqih. Intinya Abahana punya jalur sanad dari para habaib, punya jalur sanad dari Kiai Yahya. Salah satunya Kiai Yahya. Dan ada beberapa kiai. Intinya tidak ada masalah gitu loh. Antara kiai sama habaib tidak ada masalah. Cuman ada minoritas sedikit orang-orang kecil. Anak katakan minoritas ini bukan umat minoritas, tapi orang sedikit segelintir orang yang dia ini satu akun, satu orang bisa punya 1000 akun, hingga seolah mereka ini bersuara banyak untuk memprovokasi, dan semuanya kena loh nih. Mau kiainya yang baik kena, kiainya yang rodok keras kena, habib yang lemah lembut kena, habib yang keras kena, kabeh kena semua. Larinya kemana ini? Larinya kemana? Anda tidak mau nyebut nama habaib ya, tapi Anda tahu punya bukti-bukti habaib yang masya Allah juga yang selalu lemah lembut kena, habaib yang keras juga ya dari dulu kena itu kalau lebih keras. Kalau yang lemah lembut kena juga. Jadi bukan keras lembutnya, tapi karena status habaibnya dan status ulamaannya. Kiai juga gitu. Kiai yang masya Allah kena, kiai yang keras juga kena, kiai yang nyeleneh juga banyak kena, habaib yang nyeleneh juga kena kabeh. Maka itu hati-hati dengan provokasi pada zaman sekarang ini. Jadi hati-hati juga dengan aliran-aliran yang gak karuan juga hati-hati. Pun juga yang viral sekarang juga harus kita bersikap gimana sikap kita Beb ya? Hati-hati itu aja Beb ya. Ya hati-hati, dan kita memang tidak bisa menjustifikasi seseorang dengan hukum begini dan begitu. Tapi kan kita kan punya MUI di sini. MUI yang berhak untuk menentukan ini halal apa haram, itu berhak menentukan itu di suatu negara. Sesat dan tidaknya Beb ya. Kita salahkan dia karena kita tidak tahu pasti kan. Tapi yang pasti kalau ada orang yang sholat campur gabung laki perempuan itu sudah keliru dalam syariatnya. Ada orang yang non muslim atau orang kafir ikut sholat juga itu salah juga. Dalam syariatnya sudah salah juga. Tapi kalau dikatakan itu aliran akidahnya sesat apa enggak, ya wallahu alam, kita itu perlu pengkajian harus dan tabayun dulu. Tapi yang pasti yang mereka lakukan, kalau memang mereka yang melakukan seperti tadi yang Anda ceritakan, sholat campur laki perempuan, sholat dengan orang kafir juga ikut sholat bareng, ini salah, keliru besar, dan ini bukan wujud dari toleransi. Wallahu a'lam bishawab. Baik sahabat, demikian tadi sudah kita simak dan kita ikuti bersama dialog kita di program rutin ini. Selamat berada di sesi kajian kitab At-Taqriratus Syadidah, sebuah pembahasan atau fasal tentang tayamum untuk kelanjutan bagian yang kedua. Akan disimpulkan ditutup bersama Habib Asadullah saya terus. Simpulannya sebenarnya tadi. Oh gitu. Ada kesimpulan apa lagi nih? Ya, cukup. Ya, dengan berakhirnya jumpa kita di suasana hari ini harus kita bergabung dengan ruang utama Masjid Tauhid Jamaah Malang Guna bersama menantikan adzan sholat asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.